Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel saya Genta Rahma Putra. Di sini saya akan membahas proyek yang saya akan buat, yang sudah saya akan buat, dan membahas tentang proyeknya, yaitu UAS, ujian akhir semester, dengan mata pelajaran analisa dan perancangan sistem ANSYS. Yaudah, mari kita akan membahasnya. Nah, bagaimana teknik desain objek orient yang baik jika dikaitkan dengan coincident coupling? Nah, teknik desain objek orient yang baik dalam hal OOP sebisa mungkin keterkaitan kelas dengan kelas lainnya itu diminimalkan alias loss coupling, dan sementara kohesi berbicara tentang fungsi dalam konteks di mana semakin ke dalam tingkat hierarki atau kelas-kelas itu spesifik fungsinya, atau juga membagi kelas-kelas sedemikian rupa sehingga setiap kelas menjalankan fungsi spesifik atau yang mempunyai keterkaitan dan tidak terkumpul dalam sebuah kelas besar. Nah, ini bagaimana teknik desain objek orient yang baik jika dikaitkan dengan kohesi. Bisa dilihat dan dibaca penjelasannya. Dan sini ada ciri modul yang baik, yaitu ada hip cohesion. Modul hanya melakukan satu tugas dan memerlukan sedikit interaksi modul lainnya dalam satu program. Dan low coupling, yaitu antar modul yang lemah atau sebebas mungkin dengan modul yang lain. Coupling tergantung pada kompleksitas antar muka. Nah, bisa dilihat dan dibaca, ya kan? Cukup jelas. Kita next. Nah, di sini saya membuat diagram USKES dan jelaskan deskripsi USKES-nya pada sistem informasi penggajian. Nah, seperti gambar berikut nih, contoh gambar yang saya buat USKES pada sistem informasi penggajian, dan saya akan menjelaskan sedikit gambar tersebut. Di sini ada dua aktor, yaitu admin dan user. Aktor admin di sini terhubung dengan manajemen data, dan manajemen data ini semua terhubung kepada tambah, menuju ke edit, menuju ke hapus, dan menuju cari, dan menuju cetak. Semua ini terhubung dengan ke manajemen data. Dan admin terhubung dengan login. Login terhubung dengan username. Dia masuk ke username. Include berarti masuk ke username. Dia menuju ke username. Dan extension points. Yang kedua itu aktor user. Aktor user itu terhubung dengan login, dan dia masuk ke username, lalu masuk ke password. Jadi login ini masih terhubung dengan dua user dan password, dan user ini terhubung dengan manajemen user yang terdapat dalam edit dan cetak. Nah, di sini saling terhubung dia. Dan di sini ada koneksi terputus, yaitu terhubung dengan login atau extension point. Nah, bisa dilihat nih, case informasi penggajian. Dan next, yang ketiga ada buatlah activity diagram untuk sistem informasi penggajian. Nah, di sini ada activity sistem yang berjalan, yaitu hampir sama dengan sebelumnya, ini masih sangkut paut ya. Saya akan menjelaskan di sini HRD mulai rekap data karyawan, dan dia masuk ke membuat laporan data karyawan, dan dia menuju ke verifikasi. Verifikasi terdapat sesuai, dan ini sesuai ke bisa terhubung ke membuat laporan data karyawan
bisa terhubung dan bisa di sini dikatakan tidak ya. Dan sesuai hitungan gaji karyawan ya, terhubung dengan validasi dan terhubung lagi cetak slip gaji ya, dan terhubung lagi membuat laporan gaji karyawan selesai. Dan ini bisa tidak terjadi ke hitung gaji karyawan di sini, jadi bisa tidak. Dan bisa dilihat gambar ya. Oke, kalau begitu next. Jelaskan perbedaan dari diagram komponen dan diagram deployment. Diagram komponen atau component diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Pengertian komponen sendiri dalam UML adalah hal-hal fisik dari sistem yang akan dimodelkan dan ketika sistem dieksekusi. Contoh komponen dasar yaitu komponen user interface mengenai tampilan, komponen business processing yang menangani fungsi-fungsi proses bisnis, dan data yang menangani manipulasi data. Dan sedangkan diagram deployment atau deployment diagram yaitu menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Diagram deployment juga dapat digunakan untuk memodelkan hal-hal berikut. Bisa dilihat sistem tambahan, sistem client server, sistem terdistribusi murni, rekayasa ulang aplikasi, dan diagram deployment terdiri dari node, dan node merupakan perangkat keras fisik yang digunakan untuk menyebarkan aplikasi. Diagram deployment banyak digunakan oleh sistem engineer. Tiap node pada diagram deployment mewakili satu unit komputasi sistem yang dalam banyak hal merupakan bagian dari perangkat keras. Oke, thank you. Sekian dari pembahasan yang project yang saya buat. Jika ada yang salah kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.